Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Makarius Reksi dengan NIM F10511911049 dari kelas 4A2, Program Studi Pendidikan Fisika semester 4. Mata kuliah listrik magnet. Dosen pengampu Hamdani MPD. Perihal pembahasan soal listrik magnet. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke soal yang pertama. Pada setiap sudut dari segi 4 ABCD dengan panjang sisi 20 cm, masing-masing terdapat muatan sebesar 4 mikrokolom. Tentukan A, di mana muatan uji sebesar 10 mikrokolom diletakkan yang menghasilkan resultan gaya listrik sama dengan 0. Jelaskan jawaban Anda. Yang B, resultan gaya listrik dan arahnya jika muatan uji 10 mikrokolom diletakkan di titik E, 10 cm dari titik A. Oke, dari soal kita mengetahui bahwa setiap sudut ABCD memiliki muatan yang bernilai positif, yaitu sebesar 4 mikrokolom. Sedangkan muatan ujinya sebesar 10 mikrokolom bernilai negatif atau elektron. Nah, untuk jawaban yang pertama, kita tinjau dulu arah gaya listrik pada persegi. Oke, seperti pada gambar, kita dapat melihat gaya FD mengarah ke A, sedangkan arah gaya FB mengarah ke C. Nah, sehingga kita dapat membuat pernyataan bahwa FA sebanding dengan FD sama dengan FB sebanding dengan FC. Nah, lalu dari situ kita dapat merumuskan FA sama dengan FD. Lalu kita masukkan rumus dari gaya listrik. K sama dengan Q0A per ROA kuadrat sama dengan K QOD R2OD ROD pangkat 2. Nah, kita lihat apa saja yang bisa dieliminasi. Konstanta dapat langsung kita eliminasi, lalu tersisa muatan dan jari-jarinya. Langsung kita masukkan nilainya. Muatan OA adalah 4, sedangkan muatan OD sama dengan 10. Nah, kita dapat mengasumsikan bahwa jarak dari A ke D adalah sisi miring dari AC plus CD kuadrat. Nah, sehingga dapat kita tulis, kita mencari nilai AD dengan rumus berikut. AD sama dengan 20 kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan akar 400. Lalu dapat kita kecilkan lagi menjadi 20 akar 2, sehingga kita mendapatkan nilai AD adalah 20 akar 2. Kita anggap saja letak muatan ujinya adalah X, sedangkan arah dari RO ke D adalah 20 akar 2 dikurang X, karena panjang AD A ke D adalah 20 akar 2, sehingga kita kurangkan dengan X, yaitu setengah dari panjang AD. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan persamaan berikut. Nah, lalu kita kalikan silang seperti biasa, sehingga kita mendapatkan jawaban seperti ini. Nah, setelah kita menyamakan semua komponen yang sama atau elemen yang sama, lalu kita untuk menghilangkan kuadrat pada 20 akar 2 kurang X dan X pangkat 2, maka sisi pada elemen pada ruas kanan kita kuadratkan, karena nilai dari kuadrat apabila diakarkan maka nilainya habis, sehingga apabila kita mengakarkan elemen sebelah kiri maka elemen sebelah kanan juga kita harus kuadratkan. Nah, sehingga didapatkan
20 akar 2 dikurang X per X sama dengan akar 10 per 4. Nah, kita operasikan kembali sehingga kita mendapatkan nilai 20 akar 2 dikurang X per X sama dengan akar 2,5. Oke, lalu karena kita mengetahui bahwa X terdapat X, maka kita kalikan silang sehingga 20 akar 2 kurang X sama dengan akar 2,5 X. Kita pindah ruas X yang berada di sebelah kiri sehingga menjadi 2,58 X, karena nilai dari 2,5 X adalah 1,58 X. Nah, lalu untuk mencari nilai X, maka kita bagi 20 akar 2 seperti perkalian biasanya per 2,58. Hasilnya adalah 10,96. Maka resultan yang bernilai 0 adalah 10,96 cm dari muatan A dan 9,04 cm dari muatan D. Oke, sekian jawaban yang A pada nomor 1. Kita lanjutkan menyelesaikan jawaban yang B. Yang pertama juga kita akan meninjau dulu gaya listrik M kerja. Oke, sehingga mendapatkan nilai mohon maaf agak kacau bentuknya, mungkin karena screennya bermasalah, tapi bisa dipahami, cukup bisa dipahami ya teman-teman. Oke, nah kita dapat meninjau arah gayanya. FC mengarah ke atas, FD juga mengarah ke atas, karena elektron akan menarik proton yang berada di setiap sudut persegi. Lalu pertama-tama kita cari dulu nilai gaya kolom pada A ke E. Kita masukkan rumusnya dan lalu kita masukkan nilainya, didapat data seperti yang saya sampaikan, dan lalu kita operasikan sehingga gaya kolom mendapatkan nilai sebesar 3,6 N. Nah, karena FEB memiliki jarak dan besar muatan yang sama dengan FAE, kita lihat ya, FEB berada di sebelah sini, E ke B sama dengan A ke E. Nah, jadi dapat kita asumsikan bahwa nilainya sama besar, hanya berbeda bentuk saja. Yang AE berada di sebelah kiri, sedangkan EB berada di sebelah kanan. Tapi jarak sisi-sisinya juga sama, sehingga dapat bernilai sama, yaitu 3,6 Newton juga. Nah, lalu kita akan mencari nilai FCE. Nah, FCE ini adalah cerminan juga dari FED ya. Nah, dapat dimengerti kan? Oke, jadi cerminan kita anggap saja seperti gitu ya. Lalu kita cari nilainya. Nah, kita masukkan ke rumus K C kali QE per R CE kuadrat. Nah, kita operasikan mendapatkan nilai di atas. Nah, lalu dari mana kita mendapatkan jari-jari ke C ke E, sedangkan kita tidak kita di soal tidak tertulis berapa gitu jaraknya. Nah, lalu kita dapat menggunakan rumus Pitagoras. Seperti kita ketahui, jarak dari A ke E adalah 10 cm, sedangkan A ke C adalah 20 cm. Nah, lalu kita operasikan menjadi seperti saya tampilkan pada kolom menggunakan rumus Pitagoras, sehingga didapatkan RCE sama dengan 22,4 cm. Nah, kita jadikan ke meter menjadi 10 pangkat min 1 ya teman-teman. Kita kuadratkan. Nah, didapat hasil berikut 360 kali 10 pangkat min 3 per 5,0176 dikali 10 pangkat min 2. Nah, sehingga mendapatkan hasil 7,17 Newton. Nah, karena FCE memiliki jarak dan besar muatan yang sama seperti saya katakan dengan FBE, maka memiliki nilai gaya yang sama pula, yaitu sebesar 7,17 Newton. Oke, lalu kita tinjau resultan dan menjumlahkan pada FBE plus FAE dan FCE plus FDE, sehingga kita mendapatkan nilai saya mohon maaf, mungkin saya ada kekurangan dalam menuliskan akar. Nilai resultan adalah akar dari
FAE kuadrat plus FCE kuadrat plus 2FAE FCE cos 60. Nah, dari mana kita mendapatkan cos 60? Nah, ini pasti menjadi pertanyaan. Jika kita melihat pada soal A sudut CAE membentuk sudut 90 dengan sisi terpendek berada di AE, sehingga dapat kita simpulkan nilai dari sudutnya yang terbesar, sudut terbesar setelah 90 derajat adalah 60 derajat. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan hasil begini, lalu diakarkan, baru muncul akarnya kan, maaf. Jadi setelah kita operasikan, nilai dari resultan adalah 9,49. Ini hanya sebelahnya saja. Nah, lalu untuk nilai di sebelahnya juga sama. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, dari nilai resultan total adalah 18,98 Newton. Nah, ini untuk jawaban nomor 2 ya. Oke, lalu kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah muatan posisi Q1 sama dengan 4 mikrokolom berada di titik 0,0 meter dan muatan negatif Q2 berada di 6 mikrokolom berada di titik 4,0 meter. Tentukan A. medan listrik di posisi 3,0 meter, B. medan listrik di posisi 2,3 meter. Oke. Yang pertama-tama kita gambar kembali posisi dari muatan-muatan tersebut pada koordinat, sumbu koordinat ya, X dan Y. Oke, pada grafik susah ya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Oke. Nah, lalu kita menggambarkan muatannya, interaksi muatannya, dan jarak dari muatannya. Jarak dari Q1 ke Q uji adalah 3 meter. Karena tadi satuannya adalah meter ya. Jadi kita tulis langsung saja meter. Sedangkan jarak dari Q uji ke Q2 adalah 4 dikurang 3. Jadi 1 meter. Lalu arah E1 dan E2 sama-sama ke kanan karena ditarik oleh Q2 yang bernilai negatif, dan Q1 bernilai positif dan muatan uji juga biasanya bernilai positif, sehingga ditarik oleh Q2 dengan menghasilkan arah medan listrik yang sama. Jadi dapat kita simpulkan E total adalah E1 plus E2. Lalu untuk mencari E total maka kita harus mencari terlebih dahulu kedua medan listrik. Nah, yang pertama adalah mencari nilai E1. Nah, E1 sama dengan K Q1 R1 kuadrat. Ya, kita masukkan nilai-nilainya dengan jari-jari 3 meter ya. Nah, lalu kita kuadratkan sehingga kita mendapatkan hasil medan listrik 1 adalah 4 kali 10 pangkat 3 NC, Newton per kolom ya. Nah, lalu kita akan mencari nilai E2. E2 sama juga kita operasikan dengan jaraknya adalah 1 meter tadi dari Q uji ke Q2. Lalu kita operasikan sehingga mendapatkan hasil E2 adalah 54 dikalikan 10 pangkat 3 Newton per kolom. Saya rasa teman-teman juga mengerti apa yang saya sampaikan ya. Sudah jelas, tidak ada yang tidak dimengerti sepertinya. Nah, lalu kita akan masuk ke E totalnya. E total adalah E1 plus E2. Jadi kita langsung jumlahkan 4 kali 10 pangkat 3 plus 54 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, jadi untuk soal A tuntas ya. Nah, lalu kita selanjutkan ke soal nomor yang B. Nomor 2 yang B. Sama juga seperti yang A, kita gambarkan dulu arah muatan pada grafik XY. Oke. Nah, dapat kita letakkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, E1 mengarah ke atas, sedangkan E2 mengarah ke bawah. Nah, mengapa E1 mengarah ke atas? Karena dia akan menolak muatan uji yang bernilai positif. Sedangkan E2 akan tertarik
Q uji akan tertarik oleh Q2 yang bernilai negatif. Nah, lalu kita akan mencari sisi miring pada Q uji antara Q1 dengan Q uji atau Q uji dengan Q2, karena kita lihat bentuknya dan jaraknya, segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, sehingga kita dapat mengambil garis tengahnya sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, lalu nilai tengah dari segitiga adalah 4 dibagi 2 maka dapat 2. Jadi sisi miring pertama, sisi terpendek yang pertama adalah 2/2 dan sisi terpanjang adalah 3/2. 3 ke atas tadi ya, 2,3, 2x, 2 ke kanan berarti 3y ke atas. Oke. Jadi kita mendapatkan hasil sisi miringnya adalah akar 13 yaitu 3,6. Nah, lalu kita mencari nilai E1 dan E2. E2 ini maaf ada kesalahan dalam penulisan. Nah, kita cari nilai E1 dengan jari-jari 3,6 sisi miring tadi ya. Nah, kita mendapatkan hasil 2777,7 Newton per kolom. Nah, lalu kita mencari E2. Sama juga dengan jarak yang sama, jari-jari yang sama, kita mendapatkan hasil E2 sama dengan 4166,6 Newton per kolom. Nah, lalu E total dapat kita cari dengan menjumlahkan resultan pada grafik, yaitu E1 kuadrat plus E kuadrat E2 kuadrat plus 2E1 E2 dikalikan cos 120. Nah, mungkin dipertanyakan dari mana mendapatkan cos 120 ya teman-teman. Nah, kita mengetahui bahwa sudut 60 berada di titik uji. Nah, lalu seperti kita pernah belajar dulu waktu SMP ya, kalau tidak salah teman-teman, sehingga kita dapat cerminannya menjadi cos 120 ya. Mungkin agak sulit saya jelaskan sekarang, saya akan sambung di lain hari, tetapi tetap didapatkan cos 120 ya. Nah, jadi kita jumlahkan resultan mendapatkan nilai sekian, dapat kita lihat ya teman-teman ya, benar atau salah mungkin hitungannya mendekati. Jadi kita akan mendapatkan total adalah 6054 Newton per kolom. Oke. Nah, oke, lalu kita akan melihat soal nomor 3 ya. Adalah soal nomor 3 ini adalah soal yang terakhir ya teman-teman. Perhatikan gambar di samping, semua lampu dan baterai di bawah. Tentukan perbandingan nyala lampu B pada rangkaian 1 dengan nyala lampu B pada rangkaian 2. Oke, jadi yang ditanyakan perbandingan nyalanya ya teman-teman. Oke, jadi kita mengetahui bahwa yang berbeda di sini adalah arah kutub pada baterai. Yang satu di sebelah kanan, kita lihat baterai yang sebelah kanan pada setiap rangkaian sirkuit, baterainya kutub utara ya, kutub positif menghadap ke bawah, sedangkan kutub negatif menghadap ke atas. Sedangkan untuk rangkaian yang kedua, kutub negatif menghadap ke bawah, sedangkan kutub positif menghadap ke atas. Nah, jika kita perhatikan baterai pada rangkaian pertama itu memiliki diserikan dengan baterai yang di sebelah paling kiri ya, pada rangkaian 1 diserikan dengan baterai yang kedua, sehingga yang lampu yang akan terang adalah lampu A, karena itu yang duluan menerima sumber dari kutub positif ya. Nah, sedangkan untuk yang B akan menerima lampu paling redup karena dia hanya menerima sisa dari hantaran daya dari ketiga buah lampu. Nah, sedangkan untuk rangkaian yang kedua kita melihat bahwa rangkaian diserikan pada sebelah kanan baterai dengan bagian tengah baterai itu diserikan, sehingga lampu yang akan menyala terang adalah lampu yang C
Lalu lampu yang B bagaimana? Lampu yang B juga akan sama nyalanya dengan lampu yang pada rangkaian 1 karena mendapatkan sisa juga dari daya baterai. Oke, mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mungkin jika ada kekeliruan dalam penjelasan harap maklum, dan semoga kita semua bisa belajar dan selalu dilindungi dari serangan virus yang sangat mematikan sekarang. Oke, terima kasih. Saya Makar Seleksi, pamit undur diri.